Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang terhormat Ibu Dr. Handa Ermawati Arif, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika, yang terhormat para hadirin dan tamu undangan semua, serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Efektivitas Kuliah Daring di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pada tahun sebelumnya, bahkan pada tahun ini, seluruh dunia digemparkan oleh pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan guna untuk mempersempit penyebaran COVID-19 di tanah air tercinta ini. Indonesia sudah melakukan berbagai macam upaya yang dikerahkan untuk mengembalikan rutinitas normal seperti dulu. Namun, tetap saja seluruh aspek ikut terimbas. Salah satunya adalah awal proses perkuliahan dilakukan tatap muka. Setelah adanya pandemi ini, proses perkuliahan dilakukan dengan daring atau kuliah dari rumah. Kuliah daring menjadi pilihan alternatif kegiatan belajar mengajar perkuliahan di era pandemi COVID-19 ini. Semua kegiatan belajar mengajar seperti diskusi, presentasi dilakukan secara daring guna untuk mengupayakan perkuliahan tetap berjalan. Untuk kuliah daring atau online, dosen atau mahasiswa menyiapkan perangkat dan aplikasi-aplikasi untuk mendukung aktivitas belajar mengajar seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. Hadirin yang berbahagia, COVID-19 sangat cepat penyebarannya hingga pelosok-pelosok dunia. Ini bersyukurlah karena hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Meski demikian, kewaspadaan dan kesehatan diri harus diperhatikan demi menjaga kesehatan dari COVID-19. Dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah memiliki dua dampak. Di antaranya yang pertama dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif kuliah daring ini adalah mahasiswa mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 karena ia dituntut untuk mengakses via online mulai dari kuliah, mengirim tugas, ujian, dan hal-hal mengenai kepentingan kuliah daring. Selanjutnya, mahasiswa harus mandiri dalam mengerjakan tugas karena dosen hanya memberikan PowerPoint yang dapat didownload oleh mahasiswa. Selebihnya, mahasiswa harus berpikir sendiri untuk mengembangkannya. Mahasiswa yang mengikuti kuliah daring lebih dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga waktu dan tenaga yang tersisa dapat digunakan untuk hal-hal lainnya di luar jam perkuliahan. Adapun yang kedua dampak negatif dari kebijakan ini adalah perkuliahan menjadi kurang efektif karena perkuliahan yang dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19 membuat mahasiswa harus memiliki kuota dan jaringan internet yang baik dan stabil. Bagaimana dengan mahasiswa yang tinggal di pelosok yang susah jaringan? Bahkan mereka rela menanjaki bukit agar mendapat sinyal internet yang stabil. Terkait dengan kebijakan ini, sisi ekonomi keluarga, aspek ekonomi sangatlah penting. Ada mahasiswa yang pendapatannya orang tuanya yang rendah, yang mengeluarkan biaya untuk membeli kuota. Tapi, meski demikian, kita harus tetap semangat dan terus berjuang untuk terus belajar. Hadirin yang berbahagia, akhir pidato dari saya berharap supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas dan proses perkuliahan kembali normal seperti sebelumnya. Dan saya mengajak semua kita yang ada di sini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan patuhi peraturan dari pemerintah demi keselamatan kita semua.
Demikianlah pidato singkat saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.